Sungguh enak hidup di televisi. Tak ada bau, tak ada kecemasan, tak ada keributan, tak ada kebusukan. Waktu dihabiskan hanya untuk banyak mencurahkan isi hati tentang rakyat kecil dan kekuasaan penguasa yang menutup mata pada kerasnya hidup di tengah ketidakbebasan bersuara. Wiji Tukul, aktivis yang kerap turun ke jalan membela hak-hak rakyat kecil, pun menghilang karena peristiwa 27 Juli tahun 1996 yang dikenal sebagai peristiwa kerusuhan 27 Juli alias Kuda Tuli. Sosok Wiji Tukul jangan dilihat dari badannya yang kurus. Dia adalah aktivis yang diincar oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia di zaman itu. Pada tahun 1992, sebagai warga Jagalan Purung Sawit, Tukul ikut serta dalam demonstrasi menentang pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik tekstil, PT Sariwarna asli Solo. Pada tahun 1994, terjadi aksi massa petani di Ngawi, Jawa Timur. Tukul yang memimpin massa dan melakukan orasi dipukuli oleh aparat militer yang berjaga saat itu. Di tahun 1995, Tukul menjadi penggerak demonstrasi besar-besaran atas aksi protes karyawan PT Srites. Ia juga dipukuli aparat pelindung masyarakat sampai cedera serius. Akibat dari pukulan tersebut, pendengaran terluka dan matanya nyaris buta. Mata Tukul pun harus diperban. Luka pada mata tersebut karena akibat benturan sebuah mobil. Tukul dinyatakan hilang saat aparat negara menyambangi kediamannya di Solo pada Agustus tahun 1996. Namun Tukul menyamar dan berhasil kabur dengan memakai helm, meninggalkan sipon istrinya bersama kedua anaknya yang masih kecil. Pada Orde Baru, Tukul merupakan seorang buronan yang dicari-cari oleh aparat pemerintah. Tukul hinggap dari satu tempat ke tempat yang lain, berusaha menyelamatkan dirinya. Selama bersembunyi, ia masih menulis beberapa sajak puisi yang diantaranya untuk kedua anaknya. Namun Tukul menghilang. Antara bulan Maret-April tahun 1998 jejaknya sudah tak diketahui. Ketika rezim Soeharto berhasil dilengsarkan pada 21 Mei tahun 1998, Tukul belum juga menemui istri dan anak-anaknya. Akhirnya, sang istri melaporkan ke Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras pada April tahun 2000. Tukul hilang tanpa diketahui siapa yang melenyapkannya. Jasadnya pun sampai sekarang tidak ditemukan. Mungkin saja saat pemerintahan Soeharto, Tukul yang sering membela hak-hak buruh pekerja pabrik membuat geram para petinggi pengusaha saat itu. Atau saat terjadi aksi massa petani di Ngawi, Jawa Timur, yang membuat penguasa yang punya kekuasaan berintelektual merasa gerah dengan tindakan-tindakan Tukul. Ataukah pemerintah yang saat itu menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang kerusuhan yang berdampak? Partai tersebut dibubarkan, para aktivis dijebloskan ke penjara, sejumlah aktivis yang lain diculik, ditangkap, dan dihilangkan secara paksa. Walaupun jasadnya tak ditemukan, tapi puisinya menjadi lambang bahwa kerasnya perjuangan di masa itu. Dan puisinya juga yang membuatnya ada sampai sekarang.